Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuri Andini dengan NIM 2400584 dari Prodi Pendidikan Nonformal, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya akan menyampaikan argumen saya mengenai permasalahan demokrasi di Indonesia dengan judul ketidakadilan hukum. Ketidakadilan hukum adalah kondisi di mana hukum atau sistem peradilan tidak diterapkan secara adil, merata, atau tidak memihak kepada semua pihak. Ketidakadilan ini bisa terjadi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam penegakan hukum, proses peradilan, maupun perlakuan terhadap individu atau kelompok tertentu. Ketidakadilan hukum terjadi ketika prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam penerapan hukum tidak dijalankan dengan baik. Keadaan ini bisa terjadi karena faktor sistem, struktur hukum yang tidak sempurna, atau bisa individu yang terlibat dalam proses peradilan. Jenis-jenis ketidakadilan hukum. Yang pertama, ketidakadilan substansial. Terjadi ketika hukum itu sendiri tidak adil. Misalnya hukum yang diskriminatif atau tidak mengakomodasi hak asasi manusia. Kedua, ketidakadilan prosedural. Terjadi ketika prosedur hukum yang diterapkan dalam peradilan atau penegakan hukum tidak adil. Seperti tidak adanya akses yang sama untuk pembelaan diri atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur hukum. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Terjadi ketika kelompok tertentu dalam masyarakat mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penerapan hukum, misalnya berdasarkan ras, agama, atau status sosial ekonomi. Penyebab ketidakadilan hukum. Yang pertama, korupsi. Aparat penegak hukum atau pihak-pihak terkait dapat menerima suap atau melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mempengaruhi keputusan hukum. Yang kedua, diskriminasi. Praktik diskriminasi terhadap kelompok tertentu, baik berdasarkan ras, agama, gender, maupun kelas sosial. Ketiga, ketidakmampuan sistem hukum. Hukum yang tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya sumber daya, ketidakmampuan darat penegak hukum, atau sistem hukum yang rumit dan tidak efisien. Keempat, ketimpangan akses terhadap keadilan. Orang miskin atau kurang mampu seringkali kesulitan untuk mengakses keadilan karena biaya yang tinggi atau kurangnya pengeluaran hukum. Keempat, ketidakadilan hukum. 1. Kehilangan percaya terhadap sistem hukum. Masyarakat yang merasa hukum tidak adil akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum. Yang kedua, ketegangan sosial. Ketidakadilan hukum dapat memicu proses kerusuhan atau konflik sosial di masyarakat tertentu, terutama jika kelompok tertentu merasa tertindas. Yang ketiga, peningkatan ketidaksetaraan. Ketidakadilan dalam hukum seringkali memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, menyebabkan kesenjangan yang semakin besar antara berbagai kelompok dan masyarakat. Solusi untuk mengatasi ketidakadilan hukum. 1. Reformasi hukum. Melakukan perubahan pada hukum yang dianggap tidak adil, serta memperbaiki sistem peradilan agar lebih transparan dan merata. Yang kedua, pendidikan hukum. Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar mereka memahami hak-hak mereka dan dapat mengakses keadilan secara lebih mudah. Yang ketiga, peningkatan kinerja aparat hukum. Memberikan pelatihan kepada aparat hukum dan meningkatkan pengawasan terhadap mereka agar penegakan hukum dilakukan dengan cara yang adil dan efektif. Keempat, penghapusan diskriminasi. Memastikan bahwa hukum tidak diskriminatif dan memberikan perlakuan yang sama bagi semua individu yang memandang latar belakangnya. Contoh kasus ketidakadilan hukum. Yang pertama, diskriminasi rasial. Praktik apartheid di Afrika Selatan yang mengedepankan diskriminasi rasial melalui hukum negara. Yang kedua, ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum atau ketidakmampuan sistem hukum dalam melindungi hal tersebut, atau terdakwa, seperti penyiksaan selama proses interogasi. Yang ketiga, korupsi dalam proses peradilan. Keberadaan suap dalam proses peradilan yang menyebabkan keputusan yang tidak adil, seperti kasus-kasus yang melibatkan mafia hukum. Prinsip keadilan dalam hukum. Yang pertama, keadilan substansial. Hukum harus dapat menjamin pemenuhan hak-hak dasar manusia, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok yang dirancang. Kedua, ketidakadilan prosedural. Proses hukum harus transparan, bebas dari pengaruh eksternal, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Yang ketiga, keadilan dispusional. Pembagian keadilan harus merata dan tidak memihak pada pihak tertentu, memastikan setiap orang mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
Pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi ketidakadilan hukum. Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil, baik melalui pengawasan terhadap tindakan aparat hukum, keterlibatan dalam pembentukan kebijakan publik, maupun dengan berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi dan diskriminasi. Ketidakadilan hukum dapat mengoreksi fondasi suatu negara dan merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi ketidakadilan hukum sangat penting bagi terciptanya keadilan sosial dan perdamaian yang berkelanjutan. Peran teknologi dalam menanggapi ketidakadilan hukum. Teknologi dapat berperan penting dalam mengurangi ketidakadilan hukum, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam peningkatan akses keadilan bagi masyarakat. Beberapa cara teknologi bisa dimanfaatkan, seperti digitalisasi proses peradilan. Sistem e-court dan e-filing dapat mempercepat proses hukum dan mengurangi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan. Penggunaan aplikasi hukum. Aplikasi yang menyediakan informasi hukum, bantuan hukum, garis, atau bahkan konsultasi hukum yang dapat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh akses keadilan. Sekian argumen saya tentang ketidakadilan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.